Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rostiana, saya pengajar PKN kelas 12 di SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Di bab ini, itu standar kompetensinya adalah menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang terbagi ke dalam 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Yang kedua adalah menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Yang ketiga adalah mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM. Pada kesempatan kali ini, di bab ini terdiri dari 4 indikator yang diharapkan akan dicapai atau dipahami oleh siswa gitu. Yang pertama adalah menguraikan pengertian hak asasi manusia, yang kedua adalah mendeskripsikan macam-macam hak asasi manusia itu sendiri, yang ketiga adalah menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia, yang keempat adalah menganalisis hambatan dan tantangan dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Di kesempatan kali ini ini adalah peta konsep dari KD.1 dan KD.2. Yang pertama adalah pengertian HAM. Nanti kita akan membahas pengertian HAM itu sendiri menurut John Locke, Kuncoro, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Kemudian kita akan membahas macam-macam HAM yang terdiri dari hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak perlakuan yang sama, hak sosial budaya, dan tata cara peradilan. Kita mulai dari pengertian dan macam-macam HAM. HAM pengertiannya secara umum adalah hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak dia lahir. Hak asasi manusia ini terdiri dari hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Jadi setiap manusia itu ketika dilahirkan, dalam dirinya melekat hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki, dan tidak ada satu kekuasaan pun, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki mereka karena hak ini langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Sedangkan hak dalam pengertian hukum itu sendiri adalah hak itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya. Karena manusia dapat kehilangan martabatnya jikalau hak asasi manusia itu yang terdiri dari hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki itu dicabut oleh kekuasaan atau oleh orang lain. Kemudian kita akan membahas juga pengertian HAM menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Dengan demikian, maka hak asasi itu harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban. Artinya, kalau untuk kepentingan masyarakat, maka kita harus mau mengorbankan hak kita, sehingga ini dikatakan atau nama lain dari kewajiban kita untuk menghormati hak itu sendiri. Yang kedua, semakin berkembang meliputi berbagai kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, ketika manusia semakin berkembang, artinya bertumbuh gitu ya, secara otomatis hak asasi manusianya juga akan mengikuti. Misalnya tidak hanya terdiri dari 3 hak pokok tadi, tetapi akan berkembang menjadi hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, dan hak-hak yang lainnya. Itu adalah menurut John Locke, pengertian HAM menurut John Locke. Kemudian pengertian yang kedua adalah menurut Kuncoro Purba Pranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Jadi menurut Kuncoro ini, hak itu adalah hak yang bersifat kodrat, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Karena
Menurut Kuncoro, hak ini adalah melekat pada setiap individu yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak